Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Kita akan bahas beberapa berita altcoin. Walaupun memang untuk beberapa hari belakangan ini tidak terlalu banyak berita yang terjadi di market kripto gitu ya. Tapi kita akan bahas khususnya untuk beberapa altcoin, Luna dan Cardano. Kita juga akan bahas nanti analisa teknikal keadaan market kripto bagaimana dan apa yang bisa kita expect selama beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam update keadaan market kripto. Untuk hari ini kita lihat memang sedikit hijau ya, naik sekitar 1,2%, walaupun kalau secara sentimen dan secara volume di market kripto masih rendah, bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin berada di level 29.300, naik sekitar 1,2%, walaupun tidak terlalu signifikan. Kita lihat Ethereum juga berada di sekitar level $1.800 ya, dan sisanya ada yang naik, ada yang turun, jadi masih keadaan sedikit lebih sideways walaupun ada positif. Kalau kita dari sini, Lido DAO ada kenaikan, ini lumayan 17%. Avalanche juga lumayan sekitar 12,9% ya, bisa kita lihat 13%. Ada XDC, Elrond dan beberapa. Walaupun tidak semuanya bullish, masih ada yang juga mengalami penurunan seperti Curve, Bora, Stacks dan lain-lainnya. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed bagaimana, Crypto Fear and Greed Index juga masih dalam level extreme fear. Jadi memang secara sentimen kita masih low. Kita akan langsung masuk aja untuk berita altcoin pertama. Mungkin ini banyak teman-teman yang belum update juga, dimana Terra Luna baru aja mengadakan Terra 2.0 gitu ya. Jadi airdropnya sudah berlangsung, networknya juga sudah transisi. Bahkan kalau kita lihat dari websitenya sendiri, Terra 2.0 is here atau sudah di sini, bisa kita lihat seperti itu. Dan kalau teman-teman yang sempat kita bahas di video ini, yang sudah mendapatkan airdrop dan lain-lain, bisa dicek gitu ya. Mungkin bisa cek di Terra Station-nya ataupun di exchange. Beberapa exchange sudah support juga ya, seperti di video yang sempat kita bahas. Nah, caranya ceknya bagaimana? Kalau untuk sekarang, teman-teman bisa lihat Terra Luna ini baru, dan ini bukan rekomendasi untuk beli juga ya. Saya hanya membahas saja. Kalau untuk market, kalau kita lihat belum, hanya beberapa exchange yang sudah listing ya, seperti KuCoin, Get.io, Bybit, Huobi, Kraken, Maxi dan lain-lainnya. Yang besar mungkin seperti Coinbase ataupun Binance, ini sama sekali belum ada kabar. Khususnya untuk Coinbase ya. Kalau Binance ini akan ada listing Luna, tapi dalam beberapa hari ke depan. Dia ada delay sedikit. Ini kita bisa lihat dari CZ sendiri. CZ ada bahas di mana the team is working flat out to distribute the Luna airdrop. Jadi masih dikerjakan lah untuk Luna airdropnya. Dia bilang karena dia banyak user juga. Tapi dia sudah mengadakan pengumuman. Bisa kita lihat ini. Sebenarnya ini 23 jam yang lalu ya. Tapi mungkin teman-teman belum update. Dimana untuk Binance, kita bisa lihat di sini, Binance will list Terra 2.0 atau Luna yang baru di tanggal berapa? Di tanggal 31 Mei ya, jam 6 pagi, 6 AM UTC. Nanti teman-teman bisa ganti waktunya sendiri. Ini ada full airdrop detailnya dan lain-lain. Jadi Binance akan listing tapi bukan dalam hari ini ataupun besok gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga dari sini. Tapi sudah ada available untuk di trade juga yang tadi kita bahas ya. Jadi teman-teman mungkin bisa kalau mau trading kan ya, yang Luna yang baru di dalam Terra Station ya, di dalam Terra Station yang teman-teman sudah download, mungkin bisa ditradingkan juga. Kalau mau di trade atau nggak mau disimpan juga bisa. Nah, lalu kita lihat update berikutnya. Ini seperti update dari si Cardano gitu ya, Charles Hoskinson. Mungkin teman-teman sudah familiar, ini adalah founder dari Cardano sendiri, dimana dia lagi dapat interview. Tapi di interviewnya ini si Hoskinson ada bahas tentang Luna juga, dimana dia bahas Luna collapse atau kejatuhan dari Luna show need to go slow in crypto. Jadi menunjukkan bahwa untuk di dalam crypto ini harus berjalan pelan, dan memang kan banyak yang membahas tentang Cardano ini secara progres ini lambat gitu ya kalau dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain. Dan di sini si Charles Hoskinson bilang mendingan lambat lah tapi pasti. Dia bahasnya seperti itu ya, argumen dia. Tapi memang kalau kita bahas Cardano sendiri in general di dalam layer satu lainnya, bisa dibilang termasuk yang paling developmentnya lumayan lama lah, bisa kita lihat ya. Dimana kita lihat dari sini, Hoskinson readily acknowledge atau Hoskinson sendiri tahu gitu ya, Cardano development process is a bit slower than other project. Jadi lebih lama dari mungkin project-project layer satunya seperti mungkin Luna ataupun Solana, Avalanche dan lain-lainnya. Salah satu contohnya sebenarnya Cardano ini adalah kripto yang sudah cukup lama ya. Cardano gain the ability to run smart contracts only last year. Udah cukup lama, beberapa tahun, tapi baru aja kan launching smart contractnya itu tahun lalu gitu.
setelah 4 tahun after the network went live. Jadi networknya udah 4 tahun dulu baru dia bisa launching smart contract, dan itu sebenarnya termasuk lama juga. Tapi kalau lihat dari argumen Charles, dia bilang dia lebih memilih untuk pasti nggak ada isu sama sekali baru dia launching, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menerima juga argumennya dia ya. Dan memang Cardano ini mungkin di bulan Juni teman-teman bisa perhatikan juga karena akan cukup menarik, dimana Cardano ini kan ada fossil hard fork ya yang sempat kita bahas di video nih, altcoin update gitu ya di videonya. Akan ada hard fork yang cukup besar di bulan Juni, dan ini mungkin bisa meningkatkan demand atau create hype di dalam Cardano juga. Walaupun kalau kita lihat dari sentimen market crypto sendiri sebenarnya masih sangat-sangat rendah gitu ya. Harus kita lihat mungkin dalam beberapa minggu ke depan baru bisa lihat. Tapi di sini kita lihat juga dari si BigPay, dia bilang I just finished a call with the 20 smartest investor in cryptocurrency ya, orang-orang pintar ya, investor pintar, and they all said that the fossil hard fork coming to Cardano is going to add an immense amount of utility. Jadi intinya adalah fossil hard fork ini sangat besar dan mungkin dan akan meningkatkan kegunaan yang besar lah di dalam Cardano network sendiri. Jadi positif gitu, positif. Dan kalau teman-teman tanya, saya akan update sendiri fossil hard fork kapan. Fossil hard fork itu dijadwalkan di tanggal 29 Juni 2022. Ya, jadi bisa diingatkan juga tanggalnya ya, 29 Juni. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk analisa teknikal ya, tapi kembali lagi disclaimer on semuanya dan do your own research. Kita akan langsung masuk aja. Kita bahas dulu mungkin dari Luna ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau teman-teman mau analisa teknikal menggunakan TradingView misalnya ya, ini ada sebenarnya Luna, walaupun memang kalau kita lihat dari secara grafiknya sedikit aneh gitu ya, karena di sini kan Luna sebelumnya kalau kita lihat dari ya ini secara mingguan ya, grafik mingguan, awalnya kan dia sudah sempat trading di sekitar $100, bahkan bisa di $60 gitu ya. Lalu ini benar-benar kejadian cukup parah, dimana dari 60 tiba-tiba jadi 0 dalam waktu 1 minggu gitu, jadi 0, dan sekarang ini kembali ke level $5,9. Ini tapi berbeda dari tickernya saja, karena ticker atau nama dari Lunanya kan tetap sama. Kalau kita lihat dari time frame 1 harinya bisa kita perhatikan, nah ada seperti gap besar gitu ya, gap besar karena ini transisi dari yang namanya Luna yang lama menjadi Luna yang baru gitu ya. Dan kalau secara analisa teknikal sebenarnya sangat susah untuk menganalisa Luna juga, karena seperti yang kita sudah bilang di dalam beberapa video terakhir, kalau untuk Luna sekarang bisa dibilang lebih ke arah spekulasi juga. Nah, kalau teman-teman yang holder Luna yang lama, berarti sekarang adalah Lunce. Kalau mau cek analisa teknikalnya juga bisa, tapi udah ganti nama ya, jadinya Lunsi USDT. Ya, bisa kita lihat juga Lunsi. Nah, seperti ini tickernya ya. Atau grafiknya kita bisa lihat seperti ini. Ya, ini udah di 0,000 gitu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja untuk Bitcoin. Bagaimana dengan keadaan Bitcoin sekarang? Kalau untuk Bitcoin bisa kita lihat sebenarnya tidak banyak yang terjadi juga. Masih di dalam time frame, masih di dalam dia punya channel yang sideways lah, bisa kita lihat ya, dimana dia sideways. Dan ini walaupun sempat terjadi lagi dia ke bawah lagi ke sekitar level 28.500 dan terjadi pantulan, tapi kita belum tahu apakah pantulan ini bisa membuat Bitcoin kembali naik atau tidak, karena dia cukup sering juga ya tes ke dalam level 28.500 walaupun belum closing. Jadi secara sentimen bagusnya adalah dia belum closing di bawah level 28.500, berarti support ini benar-benar kuat. Tapi kita harus lihat dulu kenaikan dari Bitcoin. Kalau kita lihat secara volume bagaimana. Kalau secara volume kita bisa lihat ini sangat-sangat rendah juga sih kalau kita lihat dari volume ya. Jadi ya bisa dibilang sedikit negatif juga. Ini kalau keadaan Bitcoin sekarang. Kalau kita lihat juga sebenarnya yang menariknya ya, bukan dari Bitcoin, tapi yang cukup menarik, ini kita closing dulu di sini. Nah, kalau kita lihat volumenya kita close. Nah, yang menariknya adalah kalau teman-teman buka indeks saham Amerika, misalnya kita lihat S&P 500 ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat S&P 500 atau indeks saham di Amerika ini ya selama minggu terakhir ini mengalami, bisa kita bahas seperti relief rally atau benar-benar ada kenaikan gitu ya. Dia mengalami downtrend yang cukup panjang ya, lalu dia mengalami kenaikan, dan biasanya kan Bitcoin mengikuti indeks saham juga, ada sedikit korelasi. Tapi untuk sekarang kita lihat relief rally-nya sebenarnya ini cukup besar, atau kenaikan sesaat untuk XPX atau indeks saham Amerika cukup tinggi gitu ya. Dari bottom-nya di sini bisa dibilang naik sekitar 9% gitu, bisa naik 9%. Tapi kalau kita lihat di Bitcoin-nya ya, kalau kita lihat Bitcoin, nah
kita bisa lihat Bitcoin tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan bisa dibilang kita lebih ke arah sideways atau mengalami penurunan dalam minggu terakhir gitu ya. Ini minus 3% kalau untuk sekarang. Jadi ini yang sangat-sangat cukup menarik juga, apakah kenapa ada perbedaan ini antara indeks saham dan Bitcoin juga. Dan kalau kita lihat secara weekly time frame, weekly time frame, kemungkinan besar kalau saya rasa ini benar-benar pertama kali terjadi di mana kita akan closing mungkin bisa dibilang 9 minggu berturut-turut merah gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat kenapa sentimennya sangat-sangat rendah, karena bisa dibilang hampir 9 minggu, berarti hampir 2 bulan ya, bisa dibilang 2 bulan lebih market crypto ini mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis gitu ya, makanya sentimennya sangat-sangat low. Jadi itu yang kita bisa update untuk keadaan kali ini. Dan ya kita berharap memang untuk Bitcoin selama minggu ke depan, kalau misalnya ini closing merah pun, kemungkinan dia untuk closing candle merah lagi atau bisa dibilang 10 minggu, jadi lebih sedikit sebenarnya ya. Jadi kita lihat kalau misalnya indeks saham hijau, mungkin di minggu depan Bitcoin bisa mengalami hijau juga. Jadi itu untuk update market crypto untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.